Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Saya tanya lebih lanjut, Bapak tidak jawab karena sulit atau takut? Kalau Bapak takut, apalagi saya ini. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak Kapolri. Bapak Presiden Prabowo dengan tegas meminta judi online dibasmi habis-habisan. Tetapi sedikit juga disampaikan bahwa judi online tidak mungkin tumbuh berkembang kalau tidak ada yang membackingi. Saya masih ingat masa silam. Masa silam itu 45-45 tahun. Ketika kita masih ribut-ribut soal satgas-satgas yang ada di Mabes Polri. Dan pada saat itu satgas, ada Satgas Merah Putih, ada Satgas Satya Nusantara, apalagi itu ya, satgas-satgas. Dan saya masih ingat betul, salah satu isu yang diangkat pada saat itu adalah soal judi online ini. 303. Dan judi online ini. Nah, kalau pada saat ini judi online ini fokusnya pada Kemenkom Info, maka menurut saya fokus yang kedua adalah di Mabes Polri. Apakah Pak Kapolri siap membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang membackingi judi online ini? Saya rasa kalau saat ini semua Kapolda datang, mungkin tidak salah kalau pada saat ini membuat semacam resolusi Mabes Polri untuk membasmi judi online ini. Bagaimana membasminya, bagaimana penegakan hukum, persis yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Suding. Tidak begitu sulit untuk mengambil, menangkap di Kemenkom Info itu. Yang bikin sulit adalah kemauan. Apakah ada kemauan? Ada kemauan. Yang sulit yang kedua adalah apakah ada keberanian? Dua hal ini. Saya yakin, saya percaya Pak Kapolri, dia kemauan, kemampuan, keberanian juga. Tapi saya takut sekali yang dihadapi adalah tembok. Oleh sebab itu, dalam bacaan saya tadi, kalau semua Pak Kapolda dikumpulkan saat ini, sebetulnya Bapak Kapolri sedang membangun kekuatan untuk merobohkan tembok itu. Pak Kapolri, lakukan itu. Bahas-bahas internal ini, teman-teman menyatakan siap mendukung. Libas itu apa? Kalau Kemenkom Infonya dilibas, bagaimana teman-teman di Mabesah? Itu juga masalah. Saya yakin Pak Listio juga, Pak Kapolri, mohon maaf saya sebut nama, Pak Kapolri juga punya kemampuan dan keberanian untuk itu. Tegakkan hukum secara adil. Jangan hukum tajam ke orang kecil, tetapi lumpuh ke yang punya kekuasaan. Apakah kuasa duit maupun kuasa politik. Presiden Prabowo menegaskan, ancaman utama kita adalah kuasa uang.
dan kuasa uang ini yang membuat institusi penegak hukum lumpuh. Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup, silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan, mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Kemudian keluar, setelah kita bisa melakukan perbaikan ke dalam, tentunya baru kita bisa melakukan perbaikan keluar dengan tegas. Oleh karena itu, sekali lagi, ini menjadi komitmen kami, dan saya minta seluruh anggota jajaran tidak ada lagi yang bermain-main, apakah pembiaran, apakah ikut serta. Dan oleh karena itu, tentunya ini menjadi komitmen bersama untuk menuntaskan, karena memang masyarakat menunggu hal ini. Kemudian terkait dengan kerjasama, kami tidak mungkin bisa berdiri sendiri, kami harus bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk terkait dengan masalah pemblokiran. Tentunya kami saat ini melakukan pemblokiran, Pak. Namun demikian tentunya harapan kami bahwa apa yang kami lakukan ini, kalau kami tidak bisa menyentuh pelaku bandarnya atau belum bisa menyentuh pelaku bandarnya, harapan kita juga paling tidak kami mendapatkan dukungan terhadap aset-aset yang bisa kita amankan, uang-uang yang bisa kita amankan bisa disita untuk negara. Paling tidak itu dulu. Namun upaya kami untuk bekerja sama polis to polis dengan luar negeri, tentunya ini terus kami lakukan. Namun di satu sisi kami juga kadang-kala mendapati posisi bahwa manakala pelaku tersebut melakukan investasi di luar, kami menjadi kesulitan karena ini menjadi permasalahan terkait dengan perbedaan bahwa di sana hal tersebut dilegalkan, sementara di kita itu ilegal. Jadi kita berhadapan dengan situasi itu. Namun terhadap hal-hal yang bisa kita tegakkan aturannya, kita tegakkan hukumnya di Indonesia, kita akan usut tuntas, termasuk aset-asetnya kita akan lakukan penyitaan dan kita serahkan kepada negara. Kemudian terkait dengan masalah narkoba, saya kira juga sama, bahwa kami harus melakukan pembersihan ke dalam dulu untuk bisa menuntaskan masalah narkoba ini. Oleh karena itu saya minta kepada para Kapolda, para pimpinan, Kapolres dan semuanya untuk setiap saat melakukan pengecekan, melaksanakan sidak ke dalam sehingga kita bisa tahu apakah ada anggota kita yang menjadi pengguna atau tidak. Baru setelah itu lakukan pemberantasan narkoba terhadap yang sudah jelas tadi disampaikan oleh beliau-beliau bahwa ada wilayah-wilayah yang orang bertransaksi bebas. Istilahnya di kami ada istilah one stop service. Dia datang masuk ke tempat tersebut, kampung tersebut, disiapkan tempatnya, kemudian setelah selesai dia bisa pergi. Jadi ya memang kondisi di lapangan yang kita dapatkan seperti itu. Oleh karena itu terhadap hal yang seperti ini tentunya kita biarkan.